Pesan Pak Yasona waktu itu ketika peresmian Universitas Nias, adakah pesan yang harus disampaikan kepada Ya, ada. Maiji? Pak Bupati nih, ini gudangnya orang-orang pintar kan begitu ya. Karena kita tahu bahwa ini bisa unggul di tangan Bapak Ibu dosen. Jadi perlu penyetaraan pada saat mereka memulai kuliah. Ya. Melalui apa nanti kita harus bangun Matrikulasi, program bisa. matrikulasi. Pesan Pak Yasona waktu itu ketika peresmian Universitas Nias, adakah pesan yang harus disampaikan kepada Ya, ada. Maiji pada Ya. saat Artinya ini? Pak Lawli, Pak Menteri waktu itu meminta, dia harapkan bahwa Universitas Nias ini menjadi Center of Excellence. Oke, Center of Ya. Excellence. Nah, kita terjemahkan itu. Menjadi apa itu? Kita terjemahkan bahwa kata-kata Center of Excellence ini kan memang luas sekali. Iya. Nah, kita persempit Center Iya. of Excellence minimal di Kepulauan Nias dulu. Oke. Pusat keunggulan. Pusat Kata Pak Bupati nih, ini gudangnya orang-orang pintar kan begitu ya. Jadi Khususnya di Kepulauan Nias dulu. khususnya di Kepulauan Nias. Nah, siapa yang dimaksud orang-orang pintar yang kita Oke. maksud? Adalah alumni-alumni dari Unias. Unias. ini gitu. Jadi itu yang kita maksud, bahwa supaya semua alumni ini adalah orang-orang yang siap pakai, siap terjun untuk membangun Nias, siap menjadi sumber daya manusia yang benar-benar mau membangun Nias. Oke. Melalui apa? Ya banyak ya yang sekarang kalau di Nias itu bagaimana mereka bisa mengimplementasikan apa yang mereka pelajari di Unias itu menjadi sebuah tindakan konkret untuk membangun Nias. Ya, harapan kita seperti itu. Contoh misalnya dari FKIP ya akan menjadi guru yang akan yang baik, guru yang handal, guru yang pintar yang akan mengajarkan Anak didik. berikutnya menjadi lebih pintar. Gitu. Sederhana sekali kata-kata ini tapi sangat mengena menurut saya Pak Bupati, Center of Excellence. Menjadi visi dan tujuan utama dari Unias itu sendiri. Apakah ini merupakan suatu kesiapan Unias untuk menjadi kampus merdeka yang digagas oleh Kemendikbud Ristek tahun ini? Kampus Oke. Merdeka itu menurut saya kan adalah salah satu metode, Iya. ya, metode pengajaran, metode perkuliahan yang dijalankan oleh universitas, ya kan? Tapi Center of Excellence ini itu tujuan kita bagaimana menjadikan alumni-alumni ini menjadi seseorang yang lebih unggul, ya di sana. Oke. Melalui medianya apa? Ya itu banyak, ya kampus Merdeka lah, itu kemudian belajar di kelas, macam-macam. Ya silakan Pak Rektor. Ya, tadi yang disampaikan itu bagaimana kita mencapai universitas ini ke depan bisa menjadi sebuah universitas unggul. Oke. Ya, saat ini memang didukung juga dengan undang-undang saat ini. Terutama pada saat ini Kemendikbud kan lebih giat-giatnya saat ini MBKM. Ya. Betul. Kenapa? Karena dilihat proses pembelajaran yang ada selama ini mungkin posisinya kan lebih sudah monoton ya. Betul. Nah, sehingga diberikan kebebasan saat ini kepada mahasiswa itu bisa lebih kreatif. Oke. Ya, dengan sesuai pada saat ini juga dengan era zaman digitalisasi. Betul. Nah, persoalan saat ini memang di posisi kita di Unias ini sedang kita mempersiapkan itu. Pembenahan. Pembenahan, ya kita mulai dari sarananya Oke. dan prasarana. Oke. Yang untuk kurun waktu jangka pendeknya, ya kita persiapkan dulu sumber daya manusia kita. Ini kita sudah mulai dengan dukungan Pak Pembina, Pak Ketua Yayasan. Ketua Pengurus Yayasan. Ini kita sudah mulai melakukan pemetaan dulu, kita petakan dulu dosen kita ini. Ini kita punya kemampuan di mana sih? Jangan kita bilang unggul, padahal kita punya SDM masih rendah. Oke. Nah, setelah kita melakukan itu, baru kita menyusun program dalam rangka peningkatan kapasitas mereka. Iya. Apa itu program yang kita lakukan? Kita udah mulai menyusun. Kemarin itu kita melihat motivasi mereka karena sudah cukup lama di dunia itu. Ya kita undang motivator. Ya Pak Eloy Jaluhu.
Dihadirkan di sana, di Nias. Dihadirkan di Universitas Nias. Untuk membangkitkan kembali semangat dan Semangat motivasi dari ya. Bapak Ibu dosen dulu. Oke. Karena kita tahu bahwa ini bisa unggul di tangan Bapak Ibu dosen. Ya, karena mereka kuncinya ya. Mereka kunci. Oke. Ujung tombak di depan kita saat ini Betul adalah Bapak sekali. Ibu dosen. Ya. Kalau mereka lemah, ya ini kita pun Hasilnya pun pembina, pasti lemah, gitu. pengurus, semangatnya luar biasa. Tapi kalau semangat Bapak Ibu dosen low, ya nggak bisa. Benar sekali. Nah, baru kita menyusun lagi itu bagaimana dengan masalah fasilitas Yang ada di yang UNIAS. ada di UNIAS saat ini. Ya kita melihat juga ini menjadi bagian penting. Ya supaya bisa lebih nyaman baik dosen maupun mahasiswa. Sebentar Pak Rektor, sebelum dilanjut, saya tertarik dengan pernyataan Pak Rektor bahwa kita harus melihat dan harus membangun sumber daya manusia. Kita lihat bahwa kondisi saat ini pasca COVID-19 ya, kita melihat bahwa semua pembelajaran itu bermuara secara digitalisasi, teknologi. Dilihat dari keadaan saat ini. Bagaimana kesiapan UNIAS menyambut teknologi-teknologi yang semakin marak. Dan sekarang bukan tutup mata lagi, sudah hidup di zaman ini. Pak Ketua Iya. mungkin ada Pak, ya Pak Rektor. Saat silakan. ini kan kita sudah ya dari sisi struktur organisasi UNIAS Oke. sendiri itu ada satu biro yang khusus menangani. Yang Teknologi. kita sebut di situ adalah PJTI. PJTI. Ya, khusus untuk teknologi informasi ini dia lebih fokus ini. Kerjanya apa? Mengembangkan semua jaringan. Aplikasi yang kita butuhkan. Ya, ini kita khususkan. Dia hanya memikirkan itu dan ke depan kita berharap bahwa UNIAS ini tidak ada lagi yang sifatnya manual. Oke. Ya, kita mau semua adalah menggunakan aplikasi untuk memudahkan baik itu mahasiswa maupun dosen. Ya memang kemarin memang ya kita membangun juga namanya e-learning ya. E-learning. Karena e-learning ini penting juga. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh seandainya memang kemarin COVID itu berlanjut. Berkepanjangan. Ya. Ini kita lihat sekarang kita udah tatap muka. Oke, sudah mulai Ya. di sana. Ya sudah. Sudah kita mulai tatap muka dan fasilitas ini yang harus kita siapkan. Nah, ini kita sudah mulai ya masuk ke sana dan sambil saat ini juga sebagai tugas kami sebagai PJ Rektor dalam menyiapkan semua regulasi dalam menyusun struktur organisasi Oke. sampai terpilihnya nanti rektor definitif. Nah, ini yang menjadi tugas utama kami. Yang dipersiapkan oleh Bapak sendiri. Iya, ini kita persiapkan bersama dengan Bapak Ibu dosen yang ada di UNIAS. Nah, tentu selain menyiapkan itu tentu tidak lepas juga dalam rangka melakukan migrasi data. Oke. Ya, penggabungan di dua institut ini baik IKIP sebelumnya maupun STIE sesuai dengan surat keputusan Kemendikbudristek nomor 400 tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 22 September. Nah, ini sekarang menjadi pedoman kita dan ini kita lagi dorong. Oke. Ya memang walaupun saat ini masih belum sempurna semua, tapi sudah bisa. Kalau kita lihat sekarang di PD Dikti, semua data mahasiswa itu sudah berubah menjadi UNIAS, bukan lagi IKIP atau STIE. Kita melihat bahwa IKIP dan STIE ini kan baru digabungkan. Apa sih langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh ketua pembina dan ketua yayasan agar UNIAS ini benar-benar berdampak secara regional bahkan secara nasional? Jadi Itu dulu Pak. Ya mungkin kalau dari pembina itu hanya ekspektasi, harapan kepada baik pengurus maupun Oke. kepada PJ Rektor. Ya. Pertama dulu Center of Excellence ini saat ini masih saya anggap konsepsi abstrak. Kenapa bisa begitu Pak? Karena kita perlu konkretkan. Ya. Karena kalau slogan abstrak tanpa konkret dalam tindakan itu sia-sia. Betul. Pembuktiannya seperti apa? Jadi kira-kira, Pak? begini, saya akan coba ambil dulu pendekatan input, proses, output. Oke. Kita tidak pernah bisa menghasilkan output yang bagus kalau input dan proses tidak bagus. Oke. Tidak excellent di input, tidak excellent di proses. How comes you Ya, can get hasilnya the juga. excellent output? No way, nggak bisa. Kemudian kita harus kontekskan lagi perguruan tinggi ini ada namanya Tridharma. Tridharma perguruan tinggi. Ya, ada pendidikan pengajaran, ada penelitian, Pengabdian. kemudian Pengabdian ada kepada pengabdian masyarakat. masyarakat. Oke. Kita juga harus excellent di situ. Di 3 bidang itu. Di 3 bidang itu baru kita disebut Center of Excellence. Oke. Roadmap ke sana ini harus kita pikirkan dari Siapkan. sekarang dan saya harap bahwa pengurus dan PJ Rektor roadmapnya akan menuju ke sana, harus dibuat. Peta jalannya sudah dibuat. Harus dibuat dari sekarang. Peta jalannya. Baru. Ini kan kita baru memulai. Oke. Harapan kita dalam beberapa bulan ke depan peta jalan ini sudah mulai kelihatan. Dan terrealisasi. Terrealisasi tentu butuh waktu. Oke. Butuh waktu. To be Center of Excellence ini
tadi kita katakan ini, saya nggak mengatakan ini program, nggak mengatakan ini misi. Ya. Ini vision, jauh ke depan. Visi ke For the depan. next 20 years, 20 tahun ke depan. Oke. Tapi langkah menuju ke sana harus di-prepare dari Dipersiapkan sekarang. mulai sekarang. Nggak bisa nanti, karena kenapa? Center of Excellence tentu kita gaungkan terus. Oke. Supaya ini menjadi roh, menjadi spirit semua pemangku kepentingan yang ada dalam UNIAS. Baik itu tenaga pengajar, mahasiswa, pengurus yayasan, maupun lingkungan besarnya. Oke. Jadi perlu dikonkretkan Ya. lebih dalam hal-hal yang kecil. Contoh, tadi rektor sudah mulai menyampaikan beberapa perbaikan sarana prasarana. Oke. Itu kan pasti pendukung supaya nyaman belajar, Betul. supaya tercipta suasana pengajaran yang kondusif. Oke. Dan lebih tinggi lagi dibangun kompetisi Antar? di dalam antar mahasiswa. Oke. Supaya ini bisa terjadi keunggulan. Ya. Karena kalau berkompetisi saling, oh ini lebih unggul, maka ini pengen lebih unggul lagi, demikian seterusnya. Maka keunggulan itu naik kelas, learning curve-nya naik, Betul. Grafiknya naik ya? grafiknya akan naik. Sehingga itu yang kita harapkan harus dibangun kultur itu juga. Budaya dalam Budaya. satu sistem itu. Jadi Tapi harus sehat. Ya, Harus sehat lah. kemudian inputnya juga harus kita perbaiki. Iya. Inputnya harus kita perbaiki. Katakan itu kan mahasiswa yang mau masuk ke sana. Oke. Itu tidak semua sama kemampuannya. Iya. Ya. Apalagi di kita ini, mohon maaf, Dari kampung ya. dari desa-desa. Dari desa-desa. Jadi perlu penyetaraan pada saat mereka memulai kuliah. Iya. Melalui apa nanti kita harus bangun Matrikulasi program matrikulasi. Penyetaraan yang dimaksud ini maksudnya Penyetaraan kemampuan, kemampuan. supaya mereka pada starting masuk semester 1 Semester udah start yang sama. sama. udah sama. Kemampuan matematikanya minimal at the level yang sama. Oke. Demikian juga kemampuan bahasa Indonesianya. Oke. Ya. Kemampuan kuantitatifnya apapun lah. Oke. Itu mereka harus memulai dengan level yang sama. Kalau sekarang jomblang begini, bagaimana kita membangun mereka berkompetisi? Iya. Kompetisi dalam pengertian ini ya, saling, oh ini saya mau lebih bagus, saya mau lebih bagus. Sehingga semua unggul pada akhirnya. Oke. Itulah Center of Excellence. Demikian juga in term of administrasi, proses dalam universitas, pembagian tugas para dosen, kemudian pemberian mata kuliah yang pas pada dosen tersebut. Karena masing-masing dosen kan punya Keahlian yang berbeda. keahlian yang berbeda, Betul. punya passion, punya delivery, kemampuan delivery yang berbeda. Betul. Maka ini harus dicocokkan, fit for the purpose, Oke. sehingga ini akan excellent di bidangnya. Oke. Kan ini Center of Excellence. Maka setiap proses, setiap input harus excellent, baru bisa menghasilkan output yang excellent. Makanya ini menjadi visinya ya. Iya, Center of excellence. Excellence. Dunia pendidikan saat ini tentunya akan menjadi salah satu yang akan menghantarkan kita untuk meraih hari esok yang gemilang. Tidak mudah untuk mendapatkan pendidikan. Butuh proses dan perjuangan. Walaupun tertatih-tatih, tetapi masa depan yang gemilang akan membantu kita untuk meraih hari esok yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Pak Ketua Yayasan, boleh didengarkan oleh sahabat Maiji yang sedang mendengarkan pada saat ini. Apa sih pesan khususnya untuk UNIAS dan untuk dunia pendidikan secara umum yang akan Bapak sampaikan menjadi satu statement yang kuat untuk memberikan motivasi meraih hari esok yang gemilang itu. Silakan Pak. UNIAS ini hadir kan memang untuk mencetak generasi-generasi yang unggul, Oke. yang cerdas, pintar, unggul dalam akademis, Oke. unggul dalam Tridharma tadi. Perguruan tinggi. Sudah disampaikan. Oke. Nah, kepada seluruh Maiji yang sedang mendengar, khususnya yang ada di Kepulauan Nias, ya mari kita bangun bersama-sama. Bagi mahasiswa, belajar yang cerdas, Keren. belajar yang pintar, baca buku. Dosennya juga begitu, ya kan begitu. Kan Betul. tadi Pak Ketua Pembina mengatakan, ini outputnya diharapkan unggul, tapi inputnya enggak, prosesnya enggak. Lah, kalau dosennya tidak baca buku, gimana mahasiswa baca buku? Kalau dosennya nggak unggul, bagaimana mahasiswanya jadi bisa unggul? Oke, oke. Dosennya bisa unggul itu kan kalau sering baca buku gitu ya. Betul. Ya kan? Soal misalnya keunggulan, bagaimana menyetarakan
apa tadi istilahnya menyetarakan Matrikulasi. Matrikulasi. Misalnya kemampuan bahasa Indonesianya tidak sama. Bagaimana mendorong kemampuan bahasanya sama? Ya harus baca, dosennya baca, mahasiswanya baca. Nah, kita dari yayasan juga mendukung kesiapan, mendukung fasilitas-fasilitas untuk itu. Saya sebagai ketua pengurus dan bersama dengan pengurus lain, kita sudah memberikan pesan kepada Pak Rektor supaya menyiapkan buku-buku yang bisa dinikmati oleh para dosen dan mahasiswa dan juga mahasiswa. Tidak saja hanya buku-buku yang terkait dengan pelajaran, tetapi juga buku-buku umum, karena sekarang ini Pak, teknologi semakin hari semakin baik dan seringkali kita sering tertinggal dengan informasi-informasi terkini ya, yang memang sangat terkait dengan proses pengajaran, proses perkuliahan, proses pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sekarang sebenarnya mudah juga, karena gurunya, ada guru yang selalu setia 24 jam. Bahkan di saat kita bermimpi pun dia bisa memberikan jawaban kepada kita. Kalau kita kan Mr. Google kan. Mr. Google. Bisa menjadi sumber yang valid, bisa. Bisa juga menjadi sumber yang tidak valid, bisa. Kan begitu ya. Nah, kemampuan kita untuk mengelola ini, mana yang valid, mana yang itu, ya harus tetap baca supaya ada pedoman. Oh, ini valid, ini tidak valid. Gitu ya. Ini penting. Nah, oleh karena itu, ya pesan saya untuk semua stakeholders dalam Universitas Nias, mari kita sama-sama melakukan apa yang menjadi kewajiban kita, sehingga tujuan kita, visi kita untuk menjadi Center of Excellence itu bisa kita sama-sama. Kami dari yayasan terus mendukung, ya. Bahkan kita sudah merencanakan, ya, dalam waktu dekat ini kita akan membangun fasilitas yang centralized, ya, yang terpusat di Nias, di Kabupaten Nias, sehingga nanti semua rektornya ada di situ, kemudian kampus-kampus fakultasnya juga ada di situ, kemudian sarana untuk perkuliahannya yang lain-lain, perpustakaan, auditorium, kemudian laboratorium, semua apa yang dibutuhkan itu terpusat di satu tempat, sehingga kita melihat juga supaya ada daya tarik juga, ya, bagi daya tarik ini menjadi penyemangat bagi mahasiswa, bagi para dosen, dan bagi masyarakat sekitar juga, ya, tentunya. Bahkan Pak Ketua Pembina pada beberapa saat yang lalu ketika menyampaikan sambutan di acara pelantikan struktur di Unias, sudah memberikan pesan kepada kami agar diperhatikan juga, ya, kesejahteraan. Ada kesejahteraan, ada juga perubahan kesejahteraan untuk tenaga pengajar dan juga para pejabat yang ada di lingkungan universitas. Tentu tugas ini memang tidak mudah, dan ya, mohon doa supaya kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Itu terutama doa seluruh mahasiswa, doa para dosen, doa rektor, dan juga Pak Ketua. Pak Ketua Pembina. Pak Ketua Pembina, ya. Ya, karena kalau doanya tidak manjur, maka kami tidak bisa melaksanakan harapan. Sahabat Maiji dimanapun berada, tentunya kita sudah mendengarkan tadi closing statement dari Pak Ketua Yayasan. Tidak afdol dan tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengarkan closing statement dari Ketua Pembina Yayasan kepada Pak Ya'atul Gula. Apa yang ingin disampaikan kepada Unias dan kepada dunia pendidikan secara umum? Silakan, Pak. Ya, jadi Unias serius menjadi universitas yang bisa diperhitungkan. Amin, diperhitungkan. Di level apa ini, Pak? Ya, setidaknya di level regional. Kita jangan muluk-muluk. Jadi harapan kita bahwa, dan memang sudah mulai kelihatan ini universitasnya akan bisa menjadi sesuatu di masa yang akan datang. Dan tentu kondisi ini harus dipertahankan dan harus diteruskan. Dan bagi seluruh masyarakat Kepulauan Nias,
nggak usah segan-segan sekolahkan anak-anaknya Di Unias. di Unias. Oke, Karena sekolahkan. Unias sekarang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Keren sekali Pak Ketua. Kalau saya boleh bertepuk tangan, saya bertepuk tangan ini. Pertanyaan yang sama untuk Pak PJ Rektor, silakan Pak. Oke, tadi statement terakhir dari Pak Bupati sekaligus sebagai pembina, kami himbau ya seluruh masyarakat kita yang ada di Kepulauan Nias, terutama adik-adik mahasiswa, adik-adik siswa yang akan menamatkan SMA dan SMK. Saat ini setelah kita menjadi universitas, kami berusaha semaksimal mungkin membuat universitas ini bisa setara dengan universitas yang ada di Sumatera Utara. Keren. Untuk itu, jangan lagi jauh-jauh kuliah. Harus jelas dulu ukurannya yang mana itu universitasnya. Ya, universitas negeri minimal. Ya, kita harus keren. mencapai itu universitas negeri karena ditantang ketua pengurus ini. Yang mana ini? Jangan juga universitas yang ada di Sumatera Utara yang nggak jelas ya. Ya, artinya universitas yang jelas yang ada di Sumatera Utara. Ya, artinya sekarang kualitas, mutu, sarana prasarana tidak jauh berbeda dengan universitas yang ada di luar Kepulauan Nias. Kami berharap bahwa alumni Universitas Nias adalah alumni yang unggul dan memiliki nilai kompetitif dengan perguruan tinggi. Ya. Dengan demikian, maka ini doa kita bersama dan harapan kita bersama untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Pendidikan adalah wujud utama untuk meraih hari esok yang gemilang. Menciptakan generasi emas Indonesia untuk meraih hari depan yang penuh harapan. Menjadikan insan Indonesia kreatif, inovatif, dan berbudaya. Tentunya dengan demikian akan menjadi generasi unggul di masa mendatang. Terima kasih Pak Marinus Gia. Kasih. Saya sudah diizinkan untuk menjadi tuan rumah saat ini. Terima kasih Pak Ketua Terima Pembina. kasih, Terima Pak kasih Seri. Pak Rektor. Ya, Jangan terima jemu-jemu. kasih. Saya nantikan kedatangannya di MRG Podcast berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Karena ini akan mencerdaskan generasi berikutnya. Multiplikasi harus terjadi. Sampai bertemu.